Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Nur Rahman dengan NIM 2522021 dari program studi manajemen S2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang resume kuliahan etika bisnis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, menurut saya, kenapa etika bisnis ini penting? Karena etika bisnis menjadi salah satu fondasi kepercayaan di setiap sektor bisnis, mulai dari pendidikan, keuangan digital, hingga perdagangan online. Di mana ketika tidak ada etika, mungkin bisa aja bisnis nggak bisa berkelanjutan dan kepercayaan publik bisa saja runtuh seperti itu. Nah, ada beberapa poin yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini. Di antaranya adalah etika bisnis dalam perspektif Islam, kemudian etika bisnis dalam e-commerce dan juga implementasinya, kemudian tentang strategi bisnis dalam lembaga pembiayaan fintech, dan yang terakhir untuk pengelolaan SDM guru lintas generasi. Nah, masuk ke dalam bahasan yang pertama, yaitu etika bisnis Islam, di mana dalam perspektif Islam sendiri, etika bisnis ini ditempatkan sebagai bentuk ibadah yang jika dijalankan dengan prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, baik kepada Allah dan sesama manusia, maka aktivitas bisnis ini bukan cuma jadi sekadar ladang untuk cari keuntungan, tapi tadi sebagai bentuk sarana pengabdian atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dilakukan dengan cara yang halal, adil, dan juga bertanggung jawab. Nah, di sini ada salah satu contoh penerapan dari etika bisnis dalam Islam yang mungkin dalam contoh kali ini saya hanya bisa menerapkan ini dalam usaha atau bisnis atau mungkin pekerjaan yang saat ini saya lakukan seperti itu, yang mudah-mudahan memang bisa sampai ke dalam tahap etika bisnis yang benar walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak ketidaksempurnaan. Nah, salah satu contoh penerapan yang kami lakukan adalah dengan memberikan sesuatu produk yang memang sesuai dengan harga yang kita berikan juga seperti itu. Dimana ketika harga yang kita berikan uh, uh, ada dalam satu konteks yang memang hmm, sesuai, maka apa yang mereka dapatkan atau dalam hal ini adalah isi materinya, baik itu materi pelatihan ataupun produk-produk digital yang teman-teman dapatkan, sesuai juga dengan harga yang memang mereka bayarkan. Jadi di sini kami berusaha untuk menerapkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip Islam seperti itu. Atau mungkin bisa juga kita terapkan dalam bentuk uh, bidang pekerjaan yang memang sejauh ini dilakukan secara remote, ketika mungkin kita tidak menerapkan etika bisnis di sini gitu ya, maka bisa saja kita melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita lakukan gitu. Mungkin bisa saja dengan bermalas-malasan atau tidak mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan dan lain-lain gitu. Jadi dalam hal ini untuk kejujurannya tidak diterapkan dalam bisnisnya saja, tapi juga dalam pelaksanaan keseharian kamu. Seperti itu. Nah, insight-nya ketika bisnis sudah berlandaskan amanah ataupun kejujuran untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan sebuah usaha, maka di sini terdorong sebuah integritas di setiap transaksi yang memang kita lakukan. Karena setiap transaksi ini tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke yang kedua, yaitu untuk etika e-commerce, di mana tiga prinsip utama yang melandaskan etika bisnis di sini adalah sama, masih di kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab. Di mana ketika dijalankan dengan secara konsisten, maka loyalitas pelanggan akan terbentuk tidak hanya untuk jangka pendek, melainkan juga untuk jangka panjangnya. Nah, ini salah satu analisis dan contoh penerapannya. Berusahalah untuk bisa mempromosikan produk-produk dengan jujur, tidak menyesatkan, dan memberikan informasi produk sesuai dengan fakta dan tidak berlebihan, kemudian melakukan pembelian dan memudahkan proses pembelian, tidak juga memaksa promosinya,
kemudian melakukan pembayaran ataupun membuka ladang pembayaran dengan amanah dan transparan. Nah, nah, di sini kami juga menerapkan prinsip yang sama gitu ya, baik untuk mempromosikan atau memberikan informasi produk. Jadi memang apa yang kita sampaikan sesuai juga dengan apa yang memang kita jual atau kita berikan kepada uh, klien atau pelanggan kami gitu. Jadi walaupun mungkin di era AI sekarang ini sangat mudah untuk kita membuat atau mengenerate sebuah gambar, video untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa, tapi ketika memang itu tidak sesuai dengan faktanya, maka itu bisa saja termasuk menyalahi etika bisnis. Maka di situ pula peranan kita untuk bisa membatasi bagaimana uh, etika yang baik dalam mempromosikan atau menjual suatu produk yang memang kita miliki. Nah, insight-nya di sini adalah kejujuran ini tetap jadi nilai yang penting ya untuk menyampaikan informasi dibandingkan melakukan promosi yang memang berlebihan. Seperti itu. Kemudian implementasi dari etika e-commerce ini memang tidak hanya berlaku saat promosi juga, tapi mulai dari prosesi pemasaran tadi sampai pelayanan purna jual gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika memang sudah terjadi proses penjualan, maka setelah selanjutnya ada after sales gitu ya, di mana mungkin kita bisa melayani para pembeli kita dengan responsif dan solutif, kemudian memberikan evaluasi untuk menjaga kepercayaan pelanggan ini gitu. Kayak misalkan mungkin di kami menjual produk-produk dalam bentuk e-course atau video course, dan setelahnya kita menjanjikan di awal, teman-teman kalau misalkan memang ada pertanyaan, boleh banget kita diskusikan lewat grup. Maka ketika mereka bertanya dalam grup atau mungkin bertanya di luar setelah masa pembeliannya mereka, maka kita tetap harus melayani dan menjawab pertanyaan mereka dengan sebaik mungkin. Karena itu merupakan salah satu bentuk kepercayaan dari pelanggan juga dan salah satu bentuk pelayanan atau penerapan dari etika bisnis yang harus memang kita jalankan seperti itu. Nah, jadi insight-nya etika bisnis dalam e-commerce ini menjaga pengalaman pelanggan dari awal hingga akhir transaksi. Kemudian yang selanjutnya adalah etika bisnis fintech, di mana di sini dalam lembaga pembiayaan atau keuangan digital juga harus diterapkan prinsip-prinsip transparansi, tanggung jawab, dan keadilan bagi seluruh penggunanya. Seperti itu ya, yang mana mungkin dalam satu fintech gitu yang menjangkau akses lebih luas, transaksi lebih cepat, layanan yang memang 24 jam, ini semuanya harus dijaga kepercayaan konsumennya gitu. Jadi ketika mungkin kita membuat sebuah transaksi dalam bentuk digital, maka harus ada invoice yang juga terperinci, informasi yang memang jelas bisa teman-teman terima dan biaya yang juga tidak terselubung gitu. Jadi biayanya semua disampaikan dan dijelaskan sebelum memang transaksinya dilakukan. Jadi tidak ada kebohongan-kebohongan atau tambahan-tambahan informasi di luar apa yang memang disampaikan atau dipromosikan di awal. Nah, insight-nya adalah fintech yang sukses itu bukan hanya yang paling canggih, tapi yang paling jujur dan terbuka sama penggunanya. Kemudian yang terakhir di sini adalah pengelolaan SDM lintas generasi, di mana harusnya pengelolaan SDM lintas generasi ini menjadi sebuah strategi di pendidikan gitu ya, di ranah pendidikan, di mana berbagai kelompok usia harusnya bisa mungkin menciptakan kolaborasi yang efektif. Nah, contohnya di sini mungkin generasi baby boomers bisa menang dalam pengalaman dan loyalitas. Kemudian ada Gen X yang mungkin lebih stabil dan mandiri. Kemudian ada generasi milenial yang memang cukup adaptif dan kolaboratif. Kemudian ada Gen Z yang digital dan inovatif gitu. Ketika semuanya bisa berkolaborasi dengan baik, maka akan muncul generasi-generasi yang memang memiliki jiwa kepemimpinan yang beretika, kemudian bisa menciptakan juga bentuk-bentuk pelatihan dan mentoring dua arah gitu. Nah, di sini salah satu contohnya karena kebetulan saya juga merupakan asisten dosen di sebuah kampus di mana di sini para generasi milenial dan Gen Z sangat membantu para dosen-dosen yang mungkin ada di generasi baby boomers dan Gen X untuk beradaptasi dalam perkembangan AI di zaman sekarang ini. Seperti itu. Nah, insight-nya adalah keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh kemampuan kolaborasi dan kemauan untuk terus belajar bukan dari usia pendidik. Jadi harusnya kolaborasi lintas generasi ini
bisa menjadi kekuatan, bukan menjadi hambatan. Nah, kemudian kalau untuk di materi 14 dan 16, 14 dan 15 ini ada beberapa penugasan kelompok, di antaranya adalah etika bisnis, contoh-contoh penerapan dalam e-commerce, kemudian juga di sini ada perlindungan konsumen dan gimana caranya menyusun strategi bisnis dalam lembaga pembiayaan fintech gitu. Dan ini diterapkan oleh teman-teman dalam berbagai contoh studi kasus yang berbeda-beda. Kesimpulannya, etika bisnis di berbagai sektor ini bukan cuma jadi sebuah aturan, tapi jadi juga fondasi untuk keberlanjutan proses jual beli dan menjaga kepercayaan publik gitu. Nah, kunci dari etika bisnis yang sukses ini adalah adanya kolaborasi, transparansi, dan tanggung jawab. Dan ketika bisnis yang beretika ini bisa kita jalankan, maka kepercayaan pelanggan, reputasi, dan nilai-nilai jangka panjang akan dengan mudah kita bisa dapatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.